Persiapan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri dulu. Hari ini ada yang tidak masuk. Semoga yang tidak masuk hari ini karena sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Yang di sini gimana kabarnya? Baik. Tadi sudah sarapan semua ya? Sudah. Sudah sholat subuh semua ya? Sudah. Silakan masuk ke link dulu. Ya, nanti ketika ada pertanyaan, kalian boleh ngisi melalui HP. Bawa HP semua ya. Nah, kemarin sudah diumumkan, kalian membawa HP dan membawa buku paket. Ini kita sebenarnya sudah 8. Jadi hari ini kita belajar interaksi masyarakat abad 21. Sebelum kita membahas interaksi masyarakat abad 21, kita ingat materi yang lalu dulu. Ini kemarin kita belajar ini. Siapa yang masih ingat contohnya LKB, Lembaga Keuangan Bank? Kalau LKB Lembaga Keuangan bukan bank. Contohnya? Asuransi. Betul. Apa lagi? Pegadaian. Ingat ya. Hari ini kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang interaksi masyarakat abad 21. Silakan coba dijawab materi ini. Siapa yang ketika bangun tidur langsung melihat HP? Semua seperti itu? Ya. Kita jawab ini ya. Apakah kalian sering menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya? Kalau apa sambil jawab juga? Nah, ini. Bentar. Katanya. Kan dijawab dulu apa jawabannya apa? Tadi ini. Menurut kalian bagaimana kalau masyarakat di era abad 21? Semoga lebih mudah karena kita bisa menggunakan aplikasi online. Ya. Ya semuanya? Ya. Salah satu karakteristiknya masyarakat di era abad 21 itu kita menggunakan aplikasi online seperti yang sekarang kamu gunakan itu. Ya, yang sering apa yang biasanya kamu pakai? Shopee, ya, belanja online ya. Untuk komunikasi? WhatsApp. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita belajar tentang masyarakat abad 21. Tujuannya belajar hari ini, silahkan dibaca dulu. Ya, itu tujuan kita hari ini. 1. Pemanasan masyarakat jaringan atau networking society. 2. Mampu menerapkan prinsip respect, educate, dan protect dalam menggunakan media internet. Itu tadi tujuan yang akan kita capai hari ini. Jadi setelah belajar hari ini, kamu paham tentang apa sih masyarakat jaringan itu, atau dikenal dengan istilah bahasa kerennya ya, networking society. Kemudian ketika kita menggunakan atau sudah tergabung dalam masyarakat society,
menggunakan media sosial. Nah, DPL nanti kita, DPL penulisan kita yang saya mulai dalam pembelajaran hari ini, kalian beriman dan bertakwa itu ditunjukkan dengan rajin dalam berdoa. Kemudian kolaborasi itu nanti kita bentuk kelompok. Di dalam kelompok itu apakah ada kerjasama dalam satu kelompok itu, ataukah dalam satu kelompok itu satunya mengerjakan, satunya main HP misalkan. Kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif ini berarti kalian mampu menyusun hasil diskusi itu dengan baik dan benar. Selanjutnya mandiri, kalian mengerjakan secara mandiri, tidak nyontek misalkan dengan kelompok. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, silakan kalian amati video yang di depan. Ini kaitannya dengan pengaruh media sosial terhadap kenakalan remaja yang baru-baru ini marak terjadi. Tetapi sebelum ke sana, saya pengen ngecek dulu semangat kalian, apakah masih semangat atau tidak. Lakukan dengan gembira ya. Mulai. Dikutip dari website The Academy of Our Lady of Knowledge, standar lainnya. Perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Meskipun tidak terjadi di dunia nyata, pada dasarnya kita sedang menemukan berbeda. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga etika. Yang kedua, tidak menjadikan media sosial sebagai tempat curhat. Tidak berkomentar negatif pada segala bentuk pesan ataupun unggahan yang bersifat kasar atau mengundang konflik. 4. Tidak merusak kepercayaan. Kembali lagi persoalan privasi pada poin yang berdua. Sebelum, pastikan kalian sudah meminta izin dan memperbolehkan. Dari dua video yang sudah kalian amati tadi, coba kalian isi pertanyaan ini. Apa pendapatmu tentang banyaknya media sosial saat ini? Apakah bermanfaat bagi kalian atau tidak? Lagi ya, nanti yang keluar namanya berarti itu yang menjawab ya.
dampak negatif. Contoh dampak positifnya adalah memudahkan kita berkomunikasi, memudahkan kita mencari informasi. Kalau dampak negatifnya membuat kita malas belajar, kadang kita mendapatkan berita hoax. Oke, tepuk tangan untuk Niken. Ada yang setuju dengan jawabannya Niken atau ada yang tidak setuju dengan jawabannya Niken? Setuju semua, berarti jawabannya sama semua ya? Kalau media sosial itu ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Dampak positifnya tadi menurut Niken, kita bisa berinteraksi dengan mudah. Walaupun kita punya teman yang jauh di sana, tapi kita bisa berinteraksi dengan mudah. Negatifnya, kalau kita kecanduan HP misalkan, apa yang terjadi? Malas belajar. Oke, lanjut lagi. Manfaat karena mudah. Jadi rata-rata bisa ya. Berpotensi menimbulkan disinformasi dan masalah kesehatan mental. Oke, bagus jawabannya. Nah, berikutnya ada lagi satu. Bagaimana teknologi digital mempengaruhi cara kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini jawabannya. Memberi dampak positif dan negatif. Meningkatkan informasi palsu. Membuat kita cuek, ya, karena kemana-mana HP ya, sampai nabrak orang ketika jalan. Ya. Teknologi digital membuat interaksi jadi lebih cepat dan mudah. Jika kita kecanduan media sosial, maka kita menjadi malas belajar. Ada yang mau mencoba? Ini 8 yang menjawab. Teknologi digital merupakan interaksi sehari-hari, jadi lebih cepat dan luas, tapi juga mengurangi tatap muka dan meningkatkan resiko informasi palsu. Teknologi digital mengubah interaksi sehari-hari jadi lebih cepat dan luas, tetapi juga membuat Saya kira pilih perilaku yang salah dalam menjaga keamanan data di internet. 1. Memberikan informasi pribadi secara sembarangan. 2. Mengklik tautan yang tidak dikenal. 3. Menginstal aplikasi yang tidak resmi. ya, tepuk tangan untuk si Sevira. Kita lihat dulu jawabannya itu enggak? Oke. Jawabannya apa, Lek? Betul tadi yang dijawab Sevira? Betul. Tepuk tangan untuk Sevira. Oke. Jadi kalau tadi kalian sudah pertanyaan-pertanyaan yang mewakili beberapa tadi ya. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menjaga password keamanan itu yang dimaksud dengan prinsip. Itu ada banyak orang yang memegang HP, ada yang memegang laptop, ya. Nah itu yang dimaksud dengan masyarakat jaringan. Mereka terhubung melalui media sosial. Tadi kamu sudah menyebutkan ada Facebook, ada WhatsApp, ada apa lagi? Twitter dan lain sebagainya. Ya. Kemudian prinsipnya apa saja? Prinsip yang harus kamu pahami ketika kamu menggunakan media sosial seperti Facebook misalkan. Pernah membaca komentar yang julid? Kamu julid ya? Sering nggak? Sering. Padahal kita nggak saling kenal ya, tetapi banyak sekali komentar-komentar negatif yang muncul. Pengguna internet ini yang disebut dengan warganet atau netizen. Nah, bagaimana kita sebagai netizen harus berperilaku atau harus berprinsip bagaimana supaya dikatakan sebagai masyarakat jaringan atau networking society yang berperilaku baik. Kita harus punya 3 prinsip ini. Kalau tadi ada yang berkomentar negatif, berarti dia tidak respect,
tidak menghargai orang lain, padahal tidak saling ketemu, dan banyak sekali kita sering menjumpai hal itu, iya enggak? Nah, iya. Kalau misalkan kemarin-kemarin kalian berujar negatif, berarti setelah belajar ini tidak ini, karena kita harus respect. Kemudian educate, terdidik. Educate berarti terdidik. Ketika kita menyebarkan berita itu harus yang apa tadi? Tidak hoax ya. Harus yang positif. Tidak boleh yang negatif. Misalkan sekarang apa yang lagi viral, ikut-ikutan, upload, padahal itu negatif. Itu berarti tidak terdidik. Kemudian yang ketiga yaitu praktek. Maksudnya apa ini? Kita punya akun kan ya, ketika kita bermedia sosial, kita berFacebook, kita punya akunnya. Nah, kita harus melindungi akun tersebut. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan password. Passwordnya yang bagaimana? Yang bagaimana supaya aman? Yang hanya diketahui oleh diri sendiri. Iya, terus passwordnya itu mengandung huruf besar, huruf kecil, angka dan tanda. Iya, betul sekali. Ini 3 prinsip. Educate, kemudian apalagi tadi? Educate, protect dan test. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada kita betul. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Berarti paham semua ya? Oke. Kalau paham semua, kita bentuk kelompok. Tapi sebelum kelompok, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya slogan iklan. Oke, kita mulai. Indomie selalu Sakatonik ABC. Jengkol Aku dan kau suka dengkol. Tepuk tangan kita. Kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Nah, kelompok yang kemarin itu sudah ada kelompoknya. Yang dibahas apa, Bu? Ini ada beberapa kasus, ada beberapa permasalahan. Permasalahannya ada di LK yang saya bagikan. Kelompok 1 anggotanya, kelompok 2 kalian diskusikan yang ada di LKM itu. Silakan dibaca kasusnya apa. Semua sudah menerima LK? Sudah. Halo. Hai. Dengan saya dulu ya. Di situ ada kasus, tiap kelompok ada satu kasus. Ya. Kemudian kalian diskusikan dengan temannya. Di bawahnya itu ada beberapa pertanyaan. Kalau sudah selesai, waktunya 10 menit saja, tidak usah banyak. 10 menit selesai berdiskusi dengan temannya. Kalau sudah selesai, siapkan 1 orang untuk berpresentasi, tetapi dalam kelompoknya itu. Jadi nanti setelah selesai, kalian berkunjung ke kelompok lain. Nah, ketika berkunjung itu, kamu mendengarkan 1 orang tuan rumah menceritakan atau memaparkan hasil diskusinya. Nah, dari paparan itu mungkin ada pertanyaan yang kamu tidak paham, atau mungkin ada saran atau ada tanggapan, silahkan ditanyakan. Nah, ditanyakannya nanti ditulis di sini. Ditulis di sini pertanyaannya. Kemudian pertanyaannya ditempel di sebelah sana. Paham? Waktu diskusi 10 menit. Setelah diskusi, 2 orang berkunjung ke kelompok lainnya. Berkunjungnya kemana, Bu? Nanti saya tuliskan di belakang. Sementara yang 2 orang di masing-masing kelompok, yang 1 menjelaskan, yang 1 menulis pertanyaan dari yang berkunjung. Paham ya? Nah, kemudian ditulis di sini, ditanyakan di depan. Paham ya? Silakan waktu diskusi 10 menit.
Berarti 10.30 pas kalian sudah selesai. Ya? Iya, betul. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tidak paham? Tulisannya bisa dijawab di sini. Gue bisa selesai. Sudah disiapkan yang menjelaskan atau presenternya tiap kelompok? Sudah. Sudah? Ya. Kelompok 1 berkunjung ke kelompok 5 seperti yang di papan itu ya. Kelompok 2 berkunjung ke kelompok 4 dan seterusnya. Waktu berkunjung 10 menit. Tuan rumah menceritakan hasil diskusinya. Yang berkunjung ke rumahnya atau ke kelompoknya mendengarkan sambil mencatat apa yang ingin ditanyakan. Seperti itu ya. Paham? Paham. Silakan berkunjung. Silakan berkunjung. Silakan duduk. Misalkan duduk ya, duduk di nomornya. Tamunya duduk. Sebelah sini ya, Nak, ya. Sudah ya, waktunya habis. Satu, dua, tiga. Selesai ya. Semua kelompok sudah menempel di depan. Sekarang yang berkunjung silakan kembali ke rumahnya masing-masing. Oke, sudah kembali.
apa jawabannya? Seperti itu ya, paham kan? Silakan. Tadi kan sudah ditulis. Oke, waktu diskusi hanya 5 menit ya, hanya 5 menit. Ya, silakan minta tolong Renaldo untuk membacakan hasil tadi, hasil berkunjungnya tadi. Silakan. Ada itu aja deh, ajak saja nggak apa-apa. Mengapa Ali mengambil dan Boleh duduk Renal, terima kasih. Kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa Ali mengambil dan menikmati karya orang lain? Jawabannya apa? Mungkin jawabannya? Ya. Ada yang tidak sepakat dengan siapa namanya Kak? Oh iya. Mungkin ada yang tidak sepakat dengan Renata? Enggak, Bu, seharusnya begini. Setuju semua? Lanjut. Saran saya, kita bisa memberi secara cash dan tidak cash ini ya? Betul? Ya. Memberi secara cash dan tidak membeli secara ilegal. Jadi maksudnya ketika ada karya yang palsu ya, karya yang palsu, karya yang tidak asli atau tidak ori, kita jangan membelinya. Itu sarannya. Ya, sarannya dari kelompok lain tadi yang berkunjung. Mengapa berdampak rugi bagi pencipta, sedangkan bagi masyarakat hal itu tidak rugi? Jawabannya apa? Mengapa hak cipta itu kok merugikan? Kalau kita ngambil hak cipta orang lain itu kok rugi? Kenapa? Jawabannya tadi sudah disiapkan kan jawabannya? Jawabannya kelompok 2. Ya, dibacakan jawabannya. Selanjutnya, siapa yang mau bantu saya membaca di sini? Kalau tak silakan. Ya, saya Bu. Renata ada? Renata. Silakan kelompok berapa yang jawab ya, silakan dijawab. Boleh duduk Renata, terima kasih. Mengapa memberikan sandi yang politik itu penting dikarenakan atau sandinya kemudian diketahui oleh orang lain dan oleh orang lain agar sandinya tidak mudah diketahui oleh orang lain dan hanya menyangka jika pesannya itu. Iya. Ada yang mau menambahkan dari kelompok 3? Ada? Mengapa memberikan sandi itu penting? Harus unik. Tapi kelompok 3 menjawab supaya data yang kita punya itu aman, tidak dicuri oleh orang lain. Orang lain mencuri data kita, misalkan KTP. Kemudian KTP itu digunakan untuk pinjam online. Apa namanya? Pinjol ya. Pinjolnya jalan, kamu nggak tahu apa-apa, tapi kamu disuruh
mengomentari sebuah postingan dengan kata-kata kasar yang tidak pantas. Komentarnya dilihat oleh banyak orang dan hal ini menimbulkan perdebatan panas di antara teman-temannya. Jadi ada satu anak namanya Budi berkomentar kasar di unggahan temannya. Nah, yang ditanyakan di sini, apakah pengguna gadget lain ada yang seperti Budi? Ada tidak di dunia nyata seperti Budi? Ada. Tidak hanya ada, tapi banyak. Mudah-mudahan kalian tidak termasuk di dalamnya. Ya. Bagaimana cara pengguna lain supaya tidak terpengaruh? Apakah komennya Budi itu di-delete saja atau bagaimana? Cara agar pengguna lain tidak terpengaruh oleh komentar Budi adalah dengan tidak menanggapinya, melaporkan komentar tersebut jika melanggar aturan, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika berkomunikasi yang baik. Oh iya, betul sekali. Ada tambahan mungkin dari kelompok lain? Jadi tidak usah diperpanjang, istilahnya seperti itu ya, katanya kelompok satu. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain? Ada? Tidak ada? Setuju semua? Setuju. Oke, lanjut. Kelompok selanjutnya, apa dampak negatif dari kecanduan gadget dan media sosial terhadap kesehatan? Yuk, yang jawab kelompok. Nah, ya. Ini yang jawab siapa ya? Kita lihat dia, silakan. Dampak negatif dari kecanduan gadget dan Family. waktu belajar. Ya, mengganggu waktu belajar. Terus, apa lagi? Membuat kata-kata. Ya, katanya rusak. Penurunan produktivitas dan prestasi tinggi. Ya. Ada yang mau menambahkan selain ini? Prestasi menurun, mata rabun mungkin ya. Harus pakai kacamata yang tebel karena tidak bisa melihat ya. Dan keadaannya begini sampai tiduran. Akhirnya matanya amin. Kemudian malas belajar karena sudah asik nge-game. Akhirnya belajarnya nanti aja deh. Ya. Mengganggu belajarnya, mengganggu kesehatannya dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau menambahkan selain ini? Tidak, ada cukup ini ya? Oke, lanjut. Bagaimana jika korban membalas komentar negatif dan ancaman yang diterimanya? Ini tentang cyberbullying. Ya, silakan. Membalas komentar negatif seringkali justru memperburuk situasi perilaku yang mungkin merasa Iya. Apa kira-kira ketika terjadi bullying, kamu kena bullying, apa yang akan kamu lakukan? Melawan. Kalau kamu tidak bisa melawan, apa yang harus kamu lakukan? Melawan. Kalau kamu di sekolah, ada wali kelas ya. Bu, saya dibeginikan. Nah, ngomong ke wali kelas. Di rumah bisa bercerita kepada kedua orang tua. Oke, selesai sudah berarti ya. Dari 5 kasus sudah kita bahas. Dari kelima kelompok tadi, siapa yang paling bagus menurut pengamatan kalian? Nomor 1. Berarti tiap kelompok 1, 2, 3, 4, 5 bagus semua. Kita akan mulai kita semua. Yuk, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Oke, kita buat sama-sama. Masyarakat jaringan tadi apa? Masyarakat jaringan atau dikenal dengan istilah networking society. Bagian dari kita yang menggunakan. Kemudian 3 prinsip kita ketika menggunakan medsos tadi. Apa saja prinsipnya? Ya. Oke, berarti paham. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Tidak ada. Ada dari saya yang tanya. Silakan jawab pertanyaan itu kalau masuk ke background lagi. Apakah kalian paham dengan materi hari ini? Silakan klik emoji kalau nangis
Delapan. Kita lihat. Seru banget. Seru. Seru banget. Saya bisa mendalami pelajaran kasus data digital. Oke, seru karena kita memberi pertanyaan kepada kelompok lain. Berarti senang pas kalian tadi ya, Rek, ya? Setelah mengikuti pelajaran hari ini, sikap dan perilaku yang akan kalian terapkan ketika menggunakan media sosial apapun itu. Apa yang akan kamu terapkan? Apakah kamu akan tetap mengetik, ya, dan jarimu akan mengetik ujaran-ujaran yang negatif atau tidak? Atau bagaimana? Atau kamu punya akun, kamu sebarkan ke orang lain? Silahkan ditulis sesuai dengan prinsip yang tadi sudah kita pelajari. Oke, saya tunjuk satu yang membaca. Siapakah? Deo. Mana Deo? Oke, sudah Deo jawabannya? Masih mengetik? Ya, silakan dibaca. Menggunakannya dengan bijak, caranya bagaimana? Bijaknya bagaimana? Bijak. Bijaknya bagaimana? Dengan cara ketika punya akun harus dilindungi atau diprotek. Ya, dengan cara tidak mungkin lagi kecuali membuat password yang unik. Terus ketika berkomentar tidak membuli, harus berrespek dan harus beredukasi. Oke, main lagi ya. Sebentar lagi. MS ini apa? Lurus. Silakan lurus. saling respect. Saling respect itu apa? Saling apa? Betul sekali. Tepuk tangan dulu Hamzah. Lagi ya, satu lagi ya. Silakan Boy. Mengomentari hal yang baik dan yang Berarti menerapkan prinsip respect. Sekarang ini emoji yang menggambarkan perasaanmu hari ini. Apakah senang? Selesai, ada yang mau ditanyakan? Paham ya, berarti kalau paham berarti minggu depan kita ketemu di materi berikutnya. Untuk materi ini ada latihan soalnya atau ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Kalian buka di sini. Masuk lagi nanti ini sebagai PR ya. Bentar ya, masuk lagi nanti ya. Pakai pen. Sebentar, Pak, tulis saja. Saya jadikan PR ya. Apa sih masyarakat dari nanti itu dan lain sebagainya. Ini ada beberapa soal. Silakan masuk, keluar dulu ke Wegon, masuk lagi, kemudian masuk ke Wegon. Itu ada apa? Kodenya, masukkan kode. Ya, sudah masuk. Satu masuk ini kan sudah masuk. Jangan dikerjakan sekarang ya, itu PR ya. Ini PR terus dikerjakan. Saya jadikan PR ya. Saya jadikan PR itu bisa dikerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas soal-soal yang lain. Oke, sampai ketemu minggu depan. Silakan. Ibu Minggu. persiapan.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.